Jumpa lagi dengan saya Dr. Tiasa SPOG. Kali ini saya akan membahas lagi tentang cairan ketuban. Pembahasan kali ini adalah tentang ketuban pecah dini. Apa itu ketuban pecah dini? Adalah kondisi di mana selaput ketuban yang melindungi janin di dalam rahim ini pecah pada saat sebelum persalinan, sebelum memulai persalinan. Kira-kira gejala ketuban pecah dini itu seperti apa? Adalah keluarnya cairan dari jalan lahir, kemudian cairannya ini terasa tidak bisa ditahan, ya, jadi tidak bisa tanpa terasa dan tidak bisa ditahan. Warnanya umumnya bening dan tidak berbau. Kemudian komplikasi dari keluarnya cairan ketuban sebelum persalinan ini bisa sekali terjadi infeksi pada bayi, jadi infeksi pada rahim juga. Infeksi juga bisa terjadi pada ibu. Kemudian bisa juga paling sering apabila cairan ketuban ini pecahnya sebelum usia 37 minggu, bisa terjadi kelahiran prematur dengan segala resiko bayi prematur. Sehingga penanganannya yang pertama, saat pasien mengeluhkan ada cairan keluar dari jalan lahir, dokter akan memeriksa dalam dan dinilai nanti dengan kertas lakmus. Ada pemeriksaan sendiri untuk menilai apakah betul ini cairan ketuban atau sekedar lendir vagina atau bahkan sebuah keputihan bisa. Atau bisa juga kita salah dengan urin juga bisa. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan untuk USG untuk konfirmasi bagaimana dengan cairan ketuban dari pemeriksaan USG. Dan dilanjutkan kalau dibutuhkan dengan pemeriksaan CTG untuk menilai rekaman jantung janin, bagaimana dengan kesejahteraan janin. Penanganannya tergantung dari usia kehamilannya. Apabila ketuban pecah dini ini terjadi pada saat usia kehamilan lebih dari 37 minggu, biasanya ini akan diikuti dengan persalinan spontan. Atau apabila tidak ada persalinan spontan setelah 2 jam ketuban pecah, biasanya akan dilakukan induksi persalinan. Kemudian pada usia kehamilan 34 sampai 37 minggu, ini juga akan dilakukan induksi persalinan tergantung dari hasil pemeriksaan kesejahteraan janin tadi. Apabila sudah tidak sejahtera, kemungkinan harus dilahirkan segera dengan sesar. Apabila masih baik, mungkin masih bisa dengan induksi persalinan. Tapi semuanya dilakukan setelah proses pemberian obat pematangan paru. Jadi pada ini kan termasuk prematur, kita berikan suntikan pematangan paru agar paru bayi yang prematur ini sudah kita persiapkan lebih awal, sehingga kita meminimalkan penyakit-penyakit pernapasan yang terjadi karena prematur. Kemudian pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu, dengan dipastikan kesejahteraan janin baik, kondisi ibu baik, tidak ada infeksi yang di seluruh tubuh, kemungkinan bayi akan dipertahankan dengan perawatan konservatif. Nanti semuanya akan kembali pada pertimbangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dari USG, dari CTG, dari kesejahteraan janin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.